Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan channel Semonogi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi gembira kepada teman-teman guru honorer terkait dengan pendaftaran P3K 2021. Di mana berita ini dimuat di media online gpnn.com dengan judul Informasi Penting Pendaftaran P3K 2021, seluruh guru honorer mungkin bergembira. Di mana terkait dengan informasi simpang siur soal ketentuan pendaftaran P3K 2021 dari formasi guru akhirnya terjawab. Menurut Ketua Panitia Seleksi Nasional atau Panselnas, calon aparatur sipil negara CASN, Pak Bima Haria Wibisana, di mana seluruh guru honor nantinya baik honor K2 maupun non kategori yang mengabdi di sekolah negeri bisa ikut seleksi P3K 2021 meskipun di daerahnya tidak ada formasi. Namun, kata Pak Bima, mekanisme seleksi P3K dari guru honorer yang di daerahnya tidak ada formasinya ini masih terus dibahas. Apakah mereka bisa ikut seleksi mulai dari tahap pertama atau tidak? Karena sudah kita ketahui bahwa pendaftaran seleksi untuk P3K guru itu ada 3 tahap nantinya. Kemudian lanjutnya, seluruh guru honorer bisa mendaftar P3K 2021, namun apakah mereka hanya bisa ikut seleksi kesempatan ketiga atau mulai dari yang pertama? Masih didiskusikan, jadi belum final, ungkap Pak Bima Haria Wibisana kepada gpnn.com hari Selasa tanggal 8 bulan Juni. Nah, di mana Pak Bima juga mengatakan sesuai hasil pembahasan dan keputusan bersama di Panselnas khusus untuk guru P3K di instansi daerah akan dilakukan 3 kali tes, di mana tes pertama itu diikuti untuk guru honorer di sekolah negeri dan honorer K2 masih di lingkungan kabupaten atau kota provinsi tersebut. Kemudian untuk tes kedua diikuti peserta tes pertama yang tidak lulus ditambah guru swasta dan lulusan pendidikan profesi guru atau PPG yang tidak mengajar, masih di lingkungan kabupaten atau kota atau provinsi yang bersangkutan. Kemudian dan pada tes ketiga diikuti peserta yang tidak lulus tes sebelumnya tetapi berlaku secara nasional lintas kabupaten atau kota atau provinsi. Ketentuan lainnya, kata Pak Bima, peserta bisa mendaftar selama terdaftar di database Dapodik. Jadi harus terdaftar di database Dapodik. Jika di sekolah tempat mengajar tidak ada formasi, maka bisa daftar di sekolah lain dalam satu instansi atau masuk seleksi kesempatan pertama. Jika mendaftar di sekolah lain, beda instansi atau daerah, maka ikut pada seleksi kesempatan kedua. Jadi prinsipnya, pendaftaran P3K 2021 itu bisa diikuti seluruh guru honorer. Sebelumnya, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Mendikbudristek Nadiem Makarim pada rapat kerja Komisi 10 DPR RI menegaskan seluruh guru honorer itu bisa mendaftar P3K 2021 meskipun tidak ada formasinya. Dia juga mengklaim formasi P3K 2021 yang tersedia cukup banyak, itu mencapai 535.000 lebih sehingga bisa mengakomodir seluruh guru honorer. Pak Nadiem juga menegaskan pada saat rapat dengan Komisi 10, pengangkatan P3K 2021 itu dilakukan bergelombang, artinya guru honorer yang lulus passing grade P3K tetapi belum ada formasinya bisa diangkat di gelombang kedua dan seterusnya. Itulah informasi yang dapat saya sampaikan terkait dengan P3K guru di tahun 2021. Semoga informasi ini bisa menjadi penyemangat teman-teman yang akan mengikuti seleksi P3K nantinya. Dan untuk lebih jelas lagi, silakan kita mendengarkan sama-sama penyampaian dari Pak Menteri Pendidikan yaitu Pak Nadiem Makarim beberapa waktu yang lalu terkait dengan pernyataan bahwa seluruh guru honorer itu bisa ikut seleksi P3K 2021. Silakan simak videonya sampai selesai. Nah, yang P3K, tapi saya ingin mengklarifikasi saja gitu bahwa kita sudah mendapatkan formasi 550.000. Ya, 550.000 itu udah sebenarnya besar sekali gitu. Dari semua, kalau misalnya semua guru honorer di Indonesia mengambil tesnya besok, ya itu sebenarnya sangat possible tahun ini dilakukan karena tidak ada kuota lagi jumlahnya, ya. Itu pun kemungkinan besar kan nggak terlalu mungkin bahwa mayoritas akan lulus dalam tes pertamanya. Iya kan. Nah, itu makanya jadi kita mungkin yang sangat mengkhawatirkan adalah daerah-daerah
yang sama sekali tidak mengajukan formasi itu sangat menjadi concern. Jadi itu yang makanya mohon bantuan Komisi 10 untuk terus mendorong dapil dan menjelaskan bahwa anggarannya sudah keluar. Pak Sekjen mohon dikonfirmasi Pak Sekjen, tapi kalau nggak salah Kemenq baru mengeluarkan dokumen ya Pak, surat yang baru keluar, nanti akan kami share, ini baru saja keluar kepada seluruh Pemda mengenai penjaminan ya daripada anggaran tersebut, sehingga memberikan kepastian dari Kementerian Keuangan bahwa itu akan ada. Jadi itu mohon mungkin bisa menjadi bagian pegangan dari Bapak Ibu ke daerah untuk menjelaskan. Tidak perlu khawatir, 550.000 sudah masuk. Untuk tahun berikutnya di bulan Agustus, ronde berikutnya. Jadi bisa insya Allah sisanya itu sebanyak mungkin mendekati sampai 1 juta itu bisa kita selesaikan di bulan Agustus September ini untuk tahun depan, ya kan? Tapi sekali lagi mohon diperjelas, semua guru honorer yang terregistrasi di Dapodik itu boleh mengambil tes seleksinya. Jadi itu masalah formasi berapa atau apa tidak masalah. Guru honorer pokoknya ngambil dulu tesnya, gitu. Jadi kalau mereka mengambil tes, misalnya mereka nggak sekalipun tidak mendapatkan formasi di tahun ini, misalnya di daerahnya dia, Pemdanya nggak berhasil mengajukan formasi, ya tahun depannya pada saat yang Agustus ini akan segera masuk, gitu, karena tesnya valid untuk tahun-tahun ke depannya. Jadi jangan buang-buang waktu gitu. Pertama kali guru honorer tidak ada restriksi, tidak ada kuota untuk ngambil tes. Ya udah ambil tes aja secepat mungkin gitu. Jadi pas ada slot formasi keluar akhirnya bisa masuk. Jadi kami mendesain program ini sebagaimana rupa agar memaksimalkan kesempatan sebenarnya. Jadi walaupun misalnya di daerah yang ada formasi, yang berikut bisa didapatkan. Pimpinan mohon maaf memperjelas saja. Memperjelas statementnya Pak Menteri aja. Jadi Pak, pemahaman saya berarti yang belum terdaftar sekarang itu dibuka lagi pendaftaran untuk 2022, tapi dibuka mulai Agustus besok atau Agustus 2022 Pak? Bukan, Agustus untuk 2022. Oke, ya clear. Itu ya. Bukan. Sorry, Agustus untuk Agustus 2021 ya. Ini dibuka untuk kemudian eksekusi teknisnya di 2022. Betul. Oke. Bulan Agustus adalah untuk yang tahun berikutnya. Ya. Ya, suratnya Bapak, ditunggu nih Pak Sekjen oleh sebelah saya. Ya. Ketua panjanya soalnya. Baik, terima kasih. Jadi jelas ya Bapak Ibu bahwa yang terpenting itu jangan memikirkan angka formasinya, karena itu adalah antara Pemda dan kita kan. Bagi guru-guru yang terpenting di daerah-daerah segera mengambil tes itu, gitu, meregistrasi untuk tesnya kapan yang diperbolehkan. Jadi itu